Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnul Muda Hasan, NIM 17131013, Prodi Administrasi Pendidikan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP saya di SPAN 1 Batu Keliang Utara. Pertama bab 1 pendahuluan, misi dan visi sekolah. Pertama, visi SPAN 1 Negeri 1 Batu Keliang Utara, terwujudnya generasi berbudi luhur, cerdas, dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Kedua, misi SPAN 1 Negeri 1 Batu Keliang Utara. Pertama, mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur melalui pembiasaan untuk menumbuhkan penghayatan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menumbuhkan karakter siswa yang berbudi pekerti, luhur, bertakwa, mandiri, dan memiliki perilaku sopan santun sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional. Yang kelima, membentuk siswa agar memiliki sikap disiplin, jujur, adil, dan demokratis dan tanggung jawab. Berikutnya, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah sebuah susunan komponen-komponen dalam organisasi sekolah yang menunjukkan pembagian kerja atau tugas. Struktur organisasi SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara dibagi ke dalam beberapa komponen dengan perannya masing-masing yang disajikan pada lampiran seperti itu. Adapun struktur organisasi di SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara, yang pertama kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, pimpinan, administrator, dan supervisor. Di mana tugasnya di sini kepala sekolah selalu edukator, mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Berikutnya, kepala sekolah selaku pimpinan mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, dan lain sebagainya. Berikutnya, wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah terdiri dari 4 orang yang bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain sebagainya. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum, di mana tugasnya di sini yaitu menyusun program pengajaran, menyusun pembagian tugas. Yang berikutnya yaitu menyusun pelajaran, menyusun jadwal evaluasi belajar, menyusun pelaksanaan US atau PON. Yang berikutnya yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang dimana tugasnya dari kesiswaan sendiri ini, yang pertama menyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS, melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Wakil kepala sekolah dalam bidang humas, tugas dari humas yaitu pertama mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali siswa, membina hubungan antara sekolah dengan POM, BG, dan lain sebagainya. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, di mana tugasnya yang pertama itu menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, administrasikan pendayagunaan sarana prasarana, pengolahan pembiayaan alat pengajaran, inventarisasi barang, pengolahan pembiayaan alat-alat pengajaran, dan lain sebagainya. Berikutnya, guru-guru bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama itu membuat program pengajaran, membuat satuan pelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan penilaian, dan lain sebagainya seperti itu. Bimbingan konseling atau BK, atau yang sering kita dengar itu guru BP atau guru BK. Terus tugasnya di sini yaitu pertama penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan konseling, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, atau sering kita dengar kalau ada masalah di sekolah itu yang dibuat oleh antara siswa, yang dimana guru BP sendiri atau BK sendiri di sini perannya sangat penting di sekolah. Kalau
terjadi bentrok antar siswa atau ada masalah di sekolah, di sinilah peran seorang guru BK seperti itu. Terus yang berikutnya wali kelas. Wali kelas bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang di antaranya itu pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi dena tempat duduk siswa, papan absensi siswa, daftar paket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan belajar mengajar, tata tertib kelas, dan lain sebagainya. Berikutnya tata tertib siswa Semen Negeri 1 Batu Kalimantan Utara, yang dimana untuk menciptakan dan menjaga kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib dan kondusif agar terlaksana jalannya proses kegiatan belajar mengajar. Maka kepada seluruh siswa-siswi agar memperhatikan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah seperti itu. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang pertama Olimpiade Fisika dan Olimpiade Kebumian. Penanggung jawabnya Ibu Haryati SPD. Olimpiade Geografi, penanggung jawabnya Pak Maksud SPD. PMR dan Olimpiade Astronomi, penanggung jawabnya Ida Syahdawa Aryani. Debat bahasa Inggris, penanggung jawabnya Haji Lalu Abdul Hafiz. Olimpiade Ekonomi, penanggung jawabnya Baik Utami Dewi SPD. Prestasi sekolah, di mana ada beberapa prestasi sekolah yang cukup bagus dari Semen 1 Batu Kalimantan Utara. Pertama, lomba pidato pemuda putra tingkat kabupaten, turnamen sepak bola, Bupati Cup, English Speaking Konteks Putri, lomba pembuatan alat peraga fisika, dan lain sebagainya. Bab 3, pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Yang pertama, tugas pendamping peserta didik berdasarkan hasil mengajar dalam kelas yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan bersama bimbingan guru pamong. Tentunya untuk memulai mengajar perlu arahan dan bimbingan dari guru pamong. Sebelum masuk dalam tujuan kegiatan inti mengajar, guru pamong terlebih dahulu memberikan contoh sikap ketika di dalam kelas seperti itu. Pekerjaan administrasi, tugas pokok seorang guru di kelas dalam menyusun tugas pokok seorang guru di kelas dalam menyusun administrasi kelas sebagai bukti nyata melaksanakan kewajiban sebagai aparat negara dan abdi masyarakat di dunia pendidikan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan PLP, 2 pekerjaan administrasi yang dilakukan yaitu pertama, menyusun rencana program pembelajaran atau RPP, melaksanakan program pembelajaran lengkap administrasi daftar hadir siswa, seperti itu. Bab 4, perangkat pembelajaran satuan lain BK atau media pembelajaran administrasi yang digunakan oleh sekolah. Tujuannya yang pertama, meningkatkan layanan tata usaha dalam menyelesaikan hak-hak pegawai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan layanan tata usaha. Yang ketiga, terpeliharanya gedung sekolah dan perlengkapannya sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang nyaman, terselenggaranya pengadministrasian surat menyurat yang teratur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mengaktifkan SDM yang ada. Yang kelima, mendisiplinkan SDM yang ada. Sarana yang menjadi sasaran di sini sekolah di sini adalah yang pertama administrasi kepegawaian, yang kedua administrasi perlengkapan, yang ketiga administrasi surat menyurat. Berikut yaitu pelaksanaan. Yang pertama, pembagian tugas, yang kedua uraian tugas, yang ketiga alur kerja. Bab 5, perangkat pembelajaran satuan layanan TK yang digunakan guru atau media, yaitu rencana program kerja kepala tata usaha Semen 1 Negeri Batu Kalimantan Utara tahun anggaran 2021, yang di sana ada kegiatan, indikator, hasil yang dicapai seperti itu. Bab 6, jurnal refleksi pembelajaran. Yang pertama, kejadian-kejadian penting dalam selama berkegiatan berlangsung, mengetahui bagaimana input data sesuai berkasnya. Yang kedua, hal yang saya lakukan membantu terlaksananya proses administrasi di
tata usaha sehingga memudahkan bagi staf tata usaha untuk proses pengerjaannya. Yang ketiga yaitu hal yang saya lakukan membantu panitia mid semester untuk menyiapkan soal kepada guru. Yang berikut lampiran-lampirannya yang di sana sudah jelas di laporan saya, yaitu dari awal kami foto bersama saat penyerahan surat ke mitra, penyerahan seperti itu, banyak sekali di sana di lampiran-lampiran sudah saya jelaskan, saya cantumkan seperti itu, ya, dimana ada daftar hadir, terus dan tanda tangan kepala sekolah seperti itu. Mungkin hanya itu saja laporan dari PLP saya. Dari kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.